Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fian Triloma, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bab 7 sistem pendukung pengambil keputusan. Nah, yang pertama kita akan membahas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Penjelasannya yaitu terdiri dari respon terhadap hal yang berjalan baik atau berjalan buruk atau terhadap masalah itu sendiri. Masalah merupakan suatu hal yang buruk sehingga dapat membahayakan perusahaan atau suatu hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Dalam penyelesaian masalah diperlukan peran manajer sebagai decision maker atau pengambil keputusan, yakni merupakan tindakan memilih di antara berbagai pilihan dan solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision merupakan tindakan-tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah. Nah, selanjutnya ada fase-fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yakni mencari masalah sekitar di lingkungan yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perencanaan, yakni menemukan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Nah, yang ketiga, aktivitas pemilihan, yakni memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Model umum yang digunakan dalam memandang perusahaan sebagai satu sistem. Model umum merupakan model yang digunakan dalam memandang perusahaan sebagai satu sistem, sedangkan model lingkungan merupakan model yang digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Pentingnya cara pandang akan sistem yaitu 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas organisasi dan detail perusahaan pekerjaan. 2. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, yaitu sifatnya repetitif atau rutin. Dalam hal ini prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak ada metode tertentu untuk menangani masalah seperti ini karena masalah ini belum muncul sebelumnya atau karena sifatnya kompleks dan sulit dijelaskan sehingga sangat penting dalam penanganannya dan membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya ada sistem pengambil keputusan, yaitu Decision Support System atau DSS, digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Nah, selanjutnya ada pemodelan matematika. Model merupakan abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Ada 4 dasar model. Yang pertama, model fisik, yakni gambaran 3 dimensi dari entitasnya. Model fisik digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua, ada model naratif, yakni menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Yang ketiga, ada model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat, ada model matematis, yaitu setiap rumus persamaan matematika merupakan model matematis. Nah, penggunaan model. Keempat jenis model tadi memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Nah, penggunaan model digunakan untuk memberikan pengertian, memberikan prediksi masa depan, dan memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok
merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan secara bersamaan. GDSS dapat membantu pemecahan masalah dengan asumsi komunikasi yang lebih baik sehingga memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik pula. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sekarang artificial intelligence ini telah digabungkan dengan DSS. Pengertian dari artificial intelligence sendiri yaitu aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan manusia. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 7. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.